A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng Mas Rento. Ustadz apa adanya. Bapak, Ibu, Bapak. Ya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majelis Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul di sini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, keimanan dan terutama keislaman ya Pak ya. Amin. Ada satu topik yang hari ini akan coba kita kupas, yaitu mengenai broadcast pornografi melalui media sosial atau sosmed. Ngaji bareng Mas Rento, Ustadz apa adanya. Bapak, Ibu, Bapak. Ya. Oke, kita masuk ke inti permasalahan. Di sini ada yang nggak punya Android nggak? Punya semua, punya. Hampir semuanya punya. Punya. Jadi perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi sedemikian hebatnya sehingga seolah-olah dunia itu ada dalam genggaman kita. Kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman SD, SMP, SMA. Kemudian kita bisa bertemu dengan teman-teman lama atau sanak keluarga yang lama terpisah dari kemajuan teknologi ini. Tapi ada sesuatu yang membuat kita semua risau. Atau ada yang bertanya malah kepada saya. Kita semua punya grup ya? Ada grup, misalnya grup teman-teman SMA, misalnya grup di WhatsApp, di BB, atau melalui Facebook. Nggak apa-apa ya, saya sebut produknya ini ya. Kemudian kita di situ ngobrol macam-macam. Tapi ada satu hal yang mengganggu, yaitu menyebarkan atau broadcast gambar-gambar atau video yang isinya, mohon maaf saya sebut, pornografi. Sepertinya itu hanya bercanda. Atau misalnya kita kalau temen SMP ketemu yang lama nggak ketemu SMA, akan dibilang, wah itu memang dari SMP konyol. Sampai sekarang konyolnya nggak hilang-hilang. Jadi tiap hari broadcastnya gambar-gambar yang gituan. Misalnya kita tahu, mungkin kita akan berhenti. Jadi teman-teman semua, jamaah Al-Barakah rahimakumullah, kalau kita broadcast video atau gambar porno, itu sama saja kita menabung dosa sampai hari kiamat. Jadi kita seolah-olah menabung dosa detik demi detik, hari demi hari, sampai hari kiamat, atau sampai digital sendiri ini musnah dari muka bumi. Karena apa? Yang namanya dunia digital, kalau kita sudah memasukkan ke situ, tidak akan bisa dihapus. Yang ada semakin menyebar kemana-mana, ya, tidak bisa dihapus sampai digital itu sendiri hilang dari muka bumi ini, atau kalau tidak hilang sampai kiamat. Artinya kalau kita menyebarkan gambar-gambar yang tidak senonoh itu, video-video yang tidak senonoh, meskipun kita sudah meninggal, dosanya tetap mengalir ke tabungan kita. Ya, penjelasannya gimana? Akan saya jelaskan. Jadi begini teman-teman,
Seperti ayat yang saya kutip tadi dari surat Al-Isra, Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, innahu kana fahisha, sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat keji, wasa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk. Jadi perintah Allahnya, perhatikan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Bukan perintahnya, bukan jangan kamu lakukan zina. Jadi perintahnya jangan mendekati zina. Jadi mendekati saja hukumnya sudah haram. Kalau di dalam Al-Quran ada Allah berfirman didahului dengan kata wala, jangan. Itu berarti sesuatu yang kalau kita kerjakan itu menjadi haram. Jamaah sekalian, jadi pornografi itu bisa bermacam-macam ya. Ada yang berupa gambar yang vulgar, mohon maaf disebut ya. Ada video yang vulgar, kemudian ada juga misalnya gambarnya tidak vulgar, tidak ini, tapi misalnya dia pakai baju yang sangat seksi, kemudian ada tulisannya dengan misalnya, mohon maaf, mulut si yang menjadi modelnya itu agak menganga sedikit. Itu pun sudah termasuk mengundang kepada orang berbuat kepada sebuah kemaksiatan atau perzinahan. Ya teman-teman, jadi maksud saya, kita sama saja menabung dosa sampai hari kiamat itu begini urut-urutannya ya. Saya bagi dalam dua hal besar, yaitu yang pertama, dosa yang sudah pasti kita dapatkan, sudah pasti ketika kita menyebarkan, kita broadcast gambar atau video itu, dosa yang sudah pasti kita dapatkan. Ketika kita broadcast teman-teman, kemudian ditonton oleh satu orang, yang nonton itu berdosa toh, kita pun dapat satu dosa. Kemudian si penonton pertama ini menyebarkannya lagi ke beberapa orang, misalnya 10 orang, maka kita mendapat 10 dosa. Demikian seterusnya, ditonton oleh 100 orang, ditonton oleh 1000 orang, ditonton oleh 1 juta orang, dosanya masuk ke tabungan dosa kita. Jadi seperti itu, akan seperti itu terus. Tidak akan pernah berhenti, karena akan ada selalu orang yang menyebarkan gambar-gambar yang dalam tanda kutip ini buat kaum pria ini sangat menarik ya. Jadi seperti itu. Dosanya sudah pasti kita dapatkan. Dalilnya mana? Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda yang isinya demikian, barang siapa menyampaikan atau menyebarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sama besarnya dengan pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan sebaliknya, barang siapa menyebarkan, mengajak kepada sebuah kesesatan, kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosa yang besarnya sama dengan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Jadi sangat klop ya. Kalau ada 1 juta orang yang nonton, maka 1 juta dosa buat kita. Ada 2 juta orang yang nonton, maka 2 juta dosa berbuat kita. Meskipun kita sudah meninggal, sudah tidak di dunia ini lagi, dosa-dosa itu terus akan mengalir kepada kita. Kemudian ada dosa nomor 2-nya, dosa yang bisa jadi tidak kita dapatkan, tapi sangat mungkin terjadi dan kita dapatkan dosa tersebut. Dari mana? Misalnya broadcast itu ditonton oleh seseorang, dosanya sudah pasti ya, transfer ke kita dari menonton video atau gambar pornografi yang kita sebar itu. Kemudian si orang tersebut melakukan perzinahan, atau bahkan mungkin, mohon maaf, pemerkosaan, maka dosa berzina orang itu masuk juga ke tabungan dosa kita. Beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kita mendengar ya, ada seorang anak kecil, ini mohon maaf, ini
benar-benar berita yang mengusik keimanan kita, mengusik rasa kemanusiaan kita, mengusik, pokoknya sangat melukai hati semua manusia di dunia ini. Rasanya kita geram, rasanya kita marah. Bagaimana mungkin seorang anak kecil diperkosa beramai-ramai oleh beberapa orang, kemudian dibunuh. Setelah itu ada lagi berita yang cukup menghebohkan juga, bagaimana anak SMP yang masih di bawah umur, dia memutuskan pacarnya, kemudian si pacarnya memperkosa mantan pacarnya ini bersama teman-temannya rame-rame, kemudian dibunuh. Jadi luar biasa teman-teman. Semua yang ditangkap oleh aparat kepolisian, kebanyakan yang pemerkosa, pasti pengakuannya, iya saya khilaf karena saya habis nonton video ini, gambar ini, dan sebagainya. Jadi ternyata teman-teman, dampaknya sangat luar biasa buat kita ya. Yang kayaknya hanya bercanda, hanya guyonan, hanya untuk membuat orang lain tertawa dengan gambar-gambar tersebut, ternyata dampaknya luar biasa buat kita. Dan itu akan sangat mempengaruhi kepada kehidupan akhirat kita kelak. Ngaji bareng Mas Rento, Ustaz apa adanya. Bapak, Ibu, Bapak. Ya. Kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Barangkali ada di antara teman-teman jamaah Majelis Al-Barokah yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, Saya dulu. ya, Nama saya Anjul Bing dari Jamaah Berkah. ya, Saya mau tanya, Ustaz. ya. Tanyanya, sewaktu masih muda itu, waktu masa itu kadang-kadang kita suka iseng fotoin teman itu, terus kita fotonya yang enggak tuh. Nah, yang kena foto itu, gambar itu berdosa enggak? Sedangkan dia lagi nggak bagus gitu. Oh, ini ceritanya ngintip ini. Ngintip. Ceritanya. Oh, ngintip ya. Motor Jadi cerita ngintip. ngintip, pengalaman pribadi ini. Ngintip, Oke. ngintip Oke. tapi nyambil foto, terus kita sebarin. Oke. Nah gitu, itu yang kena yang diintip itu kena dosa nggak? Iya. Ada dosa nggak Ya, gitu? ini pertanyaan pertama. Kita kumpulin dulu ya pertanyaannya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Bin, ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, Ya. di zaman teknologi yang maju ini, semua orang mungkin mempunyai alat komunikasi, termasuk kita semuanya deh ya. Di dalam alat komunikasi tersebut ada gambar-gambar pornografi Pak Ustadz. Nah, orang kan kalau mau sholat, HP-nya pasti dibawa dong, atau taruh di dalam masjid deh. Sedangkan di dalam HP tersebut banyak gambar porno. Sholat kita tuh sah apa tidak Ustaz? Saya mohon jawabannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu lagi yang mau mengumpulkan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, saya mau nanya. Di zaman teknologi canggih ini kan banyak ya suami istri di tempat tidur di kamar. Nah, sebelum tidur dia menonton pornografi lewat handphone ya. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Ngaji bareng Mas Rento. Ustaz apa adanya. Bapak, Ibu, Bapak. Ya. Ini meskipun ibu-ibunya cuma satu nggak apa-apa. Tetap makanya Bapak, Ibu, Bapak. Berarti bapaknya banyak kan ya? Insya Allah juga nanti banyak kok. Alhamdulillah, insya Allah pagi ya. Oke, jawab pertanyaan pertama tadi. Masalah mengintip ini. Ngintip. Ini Masya Allah, masalah mengintip. Bukan Masya Allah, ini Subhanallah. Maha suci Allah dari berbuat kesalahan ya. Jadi kalau melihat sesuatu yang buruk, mengucapnya Subhanallah. Jadi Pak Oding jawabannya, berdosa nggak orang yang diintip? Dia tidak berdosa karena dia tidak tahu. Jadi dalilnya tidak ada dosa buat orang yang tidak tahu, ya. Adapun yang mengintip kemudian sekaligus merekam dan menyebarkannya, itulah yang berdosa. Kalau yang disebarkan semakin banyak yang nonton, maka dosanya akan semakin banyak masuk ke pundi-pundi dosa dia. Ya, jadi si korban yang diintip kemudian direkam ini sama sekali tidak berdosa.
Karena kalau dia tahu pasti jelas akan menangis, akan menanggung malu seumur hidup bahkan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Pak Oding. Terima kasih. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Lupa saya. Nggak dicatat soalnya. Itu ya masalah HP di buat bawah sholat. sholat. Yang Iya. HP-nya banyak isinya itu kan. Oke. Jadi gini teman-teman, kita pertegas dulu ya. Sesuatu yang memperlihatkan aurat, kita batasin dulu. Aurat itu apa sih? Seperti kita tahu bersama, aurat itu adalah kalau buat pria yang harus ditutup, yang tidak boleh kelihatan. Kalau pria batasnya antara pusat sampai bawah lutut. Artinya kalau atas lutut kita sampai kelihatan, buat pria itu sudah aurat. Kita mau perlihatkannya sudah dosa. Di bawah pusat kita perlihatkan, itu sudah dosa. Itu aurat juga. Itu buat pria. Kemudian batasan aurat buat wanita. Aurat buat wanita yang boleh ditampakkan, hanyalah wajah dan telapak tangan. Artinya di luar wajah dan telapak tangan itu sudah masuk kepada aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada, jangankan lawan jenis, bahkan yang sejenis tidak boleh. Jadi ini perlu diluruskan pemahaman. Misalnya ya, selama ini kita ada banyak yang salah teman-teman. Kita mandi pria dengan pria bareng, nggak apa-apalah sama cowoknya yang mandi bareng, haram hukumnya. Nggak apa-apa deh cewek sama cewek bareng mandinya, haram hukumnya. Karena apa? Sudah memperlihatkan batasan aurat tadi. Ya. Jadi melihat aurat tidak hanya antara pria kepada wanita atau sebaliknya wanita kepada pria. Bahkan sesama jenis itu kalau sampai dalam keadaan mohon maaf tanpa busana bersama-sama, itu hukumnya sudah haram. Ya. Kemudian dalam menjawab pertanyaan Pak Bing tadi, kalau di dalam HP ada video yang tidak senonoh, yang berbau pornografi dan sebagainya, kemudian kita masuk masjid, kalau saya tidak usah masuk ke masjidnya, kita tangkal dari luarnya aja dulu. Kita tidak ada gunanya menyimpan sesuatu yang bisa menimbulkan dosa. Jadi lebih baik dicegah. Udah, nggak usah deh nyimpen video atau gambar porno di video, nggak usah. Karena apa? Suatu saat akan takutnya kita manfaatkan untuk sesuatu yang itu, ya. Kita sebarkan kepada teman-teman dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebaiknya di dalam HP kita isinya misalnya murotal Al-Quran atau kajian-kajian yang Islami, mengenai agama yang bermanfaat atau mengenai kesehatan dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu ya Pak Bin jawabannya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih kembali. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi dari Pak siapa? Edi. Pak Edi. Ya. Masalah Suami Masalah suami istri. Oke. Suami istri meskipun di dalam kamar menonton pornografi bersama-sama, hukumnya gimana? Seperti yang saya jelaskan tadi, batasan aurat. Ya, kalau pria antara pusat sampai bawah lutut, kalau wanita seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya meskipun di dalam kamar suami istri bersama atau di luar kamar, yang namanya menonton begituan adalah hukumnya haram, ya, tidak boleh. Bapak, ibu, bapak, Ya. sampailah kita pada kesimpulan taklim kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, jamaah rahimakumullah sekalian, kalau kita punya keinginan broadcast atau menyebarkan foto, video atau sesuatu yang berbau pornografi, berpikirlah jangan 1000 kali, berpikirlah 1.000.000 kali, karena itu sama saja Anda menabung dosa sampai datangnya hari kiamat. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi itu pesan saya yang terakhir. Mari kita tutup majelis yang mulai ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila saya dalam membimbing majelis
sini ada salah kata, salah ucap, salah sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, 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 astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal